السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه. أما بعد. حضرة المكرم والمحترم شيخنا ومرشدنا ووسيلة بيننا وبين الله ووسيلة نزول رحمة الله علينا Sayyidi Pangarsa Abah Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajil Arifin dan seluruh keluarga beliau, Al-Mukarramin, para wakilut talqin, yang terhormat bapak-bapak pengurus Yayasan Serba Bakti Pesantren Suryalaya Pusat, Korwil, perwakilan maupun pembantu perwakilan, para mubalighin, mubalighah, qori, qoriah, bil khusus yang sangat kita hormati Bapak Pembantu Khusus. Alhamdulillah setiap manakib kita dihadiri oleh 3 di antara tokoh-tokoh bangsa kita. Bapak Jenderal Haji Sukri Atmaja, Bapak Jenderal Taka, Bapak Jenderal Supriyadi. Dan hari ini pun kami dari bidang ilmu dan dakwah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah mengirimkan lagi salah seorang mubaligh dari kalangan seniman. Bapak-bapak, ibu-ibu, bulan Ramadan sok ningali lorong waktu. Asok Dedi Mizwar pernah ningali ora ini pelet? Kami selalu ya saudara. Oh belum. Di antara tokoh di dalam misteri Nini Pelet adalah ada Raga. Dan tokoh di dalam lorong waktu adalah Ustadz Adin, nusok ngaheurikeun komputer. Nah orangnya ini Ustadz Haji Pangestu. Ngadeg Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana. Nggak, saya Pak Jejen. Pak Jejen bintang sinetron Malam yang Gelap. Baik. Itulah izin Allah. Mbak Titi Puspa, almarhum Benyamin S., Bapak Edi Sud, dan para aktor artis dan bermacam-macam. Alhamdulillah di sini bertemu di bawah panji la ilaha illallah. Yang profesor, yang jenderal, yang ulama, yang mubaligh konang, yang mubaligh kokonangan. Itu istilah aja, jangan tersinggung. Berkumpul di bawah panji la ilaha illallah, di bawah bimbingan Al-Mukarram Syekh Al-Mursid Pangarsa Abah. Semoga kita semua mendapatkan limpahan maghfirah, rahmat dan inayah. Amin ya rabbal alamin. Bulan ini bulan Maulid. Selain daripada ikhwan akhwat dari negeri kita, begitu pula dari Malaysia. Yang terhormat Bapak Haji Husin, mau kenalan juga? Ji, sini Ji. Ini adalah teknokrat pesawat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga dari Ewan dari Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama hajahnya, mereka adalah yang saya tahu keluarga dari ahli penerbangan. Sebagai teknokrat, tukang ngurus
Mas Malaysia Airlines. Hadirin rahimakumullah. Maulud. Orang Indonesia menyebutnya ada 3 macam. Ada yang menyebutnya maulud. Ada yang menyebutnya maulid. Kebanyakan orang Sunda nyebutnya mulud. Kunaon maka disebut gitu? Pokoknya embung pungkal pengkol biwir. Lempengnya mulud. Mana no benar di antara tilu, mana yang benar di antara 3 sebutan, semuanya benar. Karena murid-murid Bangkersa Abah tidak dididik untuk menjadi pemicu perpecahan. Pemicu pertikaian. Di dalam maupun di luar. Apalagi ketika saya mendengar maklumat yang tadi dibacakan oleh Bapak Pembantu Khusus. Siapa yang begitu? Pasti saya. Dan sebaiknya semua ikhwan mengaku yang begitu itu saya. Pasti. Tuh, nya tidak tarik ngomong namanya. Pasti yang melanggar adalah. Nah, itu jujur. Jangan begitu dengar maklumat. Pasti si Anu dah. Cek ya si Anu dah. Wah, mal beres. Kita diluruskan oleh guru. Diluruskan. Tersentuh. Kalau tidak salah, poin pertamanya adalah meningkatkan ibadah. Kenapa sih ke situ terus? Karena memang tujuan diciptakannya manusia untuk itu. Silahkan bisnis. Silahkan jadi pejabat. Silahkan jadi ulama, ilmuwan, bintang film, penyanyi, dan lain sebagainya. Tetapi tujuannya ibadah. Sesuatu yang tidak menjadi ibadah namanya gagal. Kalau kayak bola, out. Kalau jadi ibadah, gol. Gol, gol, gol. Ali, ali, ali. Banyak sesuatu yang lahiriahnya ibadah, tapi tidak gol jadi ibadah. Banyak yang kelihatannya duniawi, tetapi ternyata dengan niat yang baik, arah yang benar, golnya tetap menjadi ibadah. Hadirin rahimakumullah. Mari, ibda' binafsik. Merupakan buah daripada kita belajar zikir adalah peningkatan ibadah. Saya sering mencontohkan, kita mendapat talqin zikir, ditanami zikir, ibarat ditanami pohon pisang. Uruslah dia. Sirami dengan air, berikan pupuk, kalau ada hama berikan pestisida, obat-obatan. Ada rumput, bersihkan rumputnya, supaya dia tumbuh dengan mulus. Lama-kelamaan semakin besar, daunnya semakin rindang, keluarlah apanya? Jantung. Cuman jantung gak disebut bunga pisang. Ya maka saya nyebut, maka pisang itu berjantung gitu. Oh, nah bahasa tah, asupkeun. Keluarlah jantungnya. Jadilah dia pisang yang hanya kulitnya hijau dipotes, yang ada getahnya, sepet kesedengenah. Itu kesebelan, ha? Naik, lamun nganjang ka Sukabumi di Suguhan Caungora. Nyata tengeuna. Tapi jangan bodoh. Jangan buta. Adanya pisang yang besar karena ada yang kecil dulu. Adanya pisang yang matang karena dia mentah dulu. Adanya manis karena adanya getah. Panu jadi amis teh getahna. Urang mah amisna resep getahna dibika ijid. Di dia tanda kebutaan hati. Semakin besar jadilah dia pisang yang tua. Hilang hijaunya, datang kuningnya. Kemana hijau berangkat? Subhanallah. La ilaha. Allah yang atur. Bukankah itu adalah contoh? Mari setelah kita mendapatkan talqin zikir, kita urus, kita amalkan. Apa jantungnya? Apa bunganya? Meningkatnya kemampuan melawan nafsu dan melawan setan. Kita dengar manaqib Hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi. Belajar ngajinya begitu lama. Belajar ibadahnya begitu kuat. Ya siap untuk mengendalikan nafsunya. Melawan syaitan yang selalu menggoda dia. Bayangkan 25 tahun beliau tinggal. Maaf kalau dalam tulisannya duduk, calik, bukan duduk seperti petapa di bawah pohon besar, dekat batu, bukan. Ya.
Artinya duduk di sini beliau tinggal, bermukim di Tegalan, lain cicing di Tegalan. Muai maneh, bukan ya. Ini perlu, ini tugas kami ini, menjelaskan yang begitu. Di satu tempat yang jauh dengan manusia. Nah, di dalam kitab Syirul Asrar dijelaskan ada yang disebutkan khalwat pasal 21 ya, khalwat. Ada khalwat zahir, ada khalwat batin. Khalwat zahir, kita masuk ke kamar khusus, mau 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari, terserah. Itu khalwat zahir. Ada khalwat batin, badan beserta manusia banyak, tetapi hati tetap beserta Allah. Itu khalwat batin. Dua-duanya perlu. Tapi hati-hati bahasa. Kenapa Pak masuk khalwat? Ini saya pengen ibadah supaya nggak diganggu orang. Bahasanya bisa begitu. Bagi orang yang tidak memahami paradigma tarikat, wacana tarikat. Di dalam tarikat bahasanya bukan begitu. Li'alla yu'zin nasa. Agar diri kita tengah ganggu batur. Supaya kita, kenapa Bapak masuk khalwat? Supaya saya nggak ganggu orang. Soalnya sehari-hari saya selalu gangguin orang sih. Falsafahnya kita ambil ulat yang jadi kupu-kupu. Ayah hileud. Hileud rupa-rupa. Hileud nubuluan kana kulit. Tel hileud kana kulit. Mun bodoh ge ararat. Digaro lantaran ka Bandung ka situ atuh ci atul Sukabumi situ atuh geus kena baik. Ulat membuat gatel orang, tapi dia diproses oleh Allah jadilah kepompong. Naon kepompong teh ceuk bahasa urangna cacaka ting sah nu ngangaranan mimitina teh cacaka. Nutup diri, dia membalut dirinya. Dia bergantung hanya pada 1 benang. Tidak ada kepompong yang 10 benang. 1 benang. Dia biarkan dirinya diombang-ambing angin. Kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu adalah lorong untuk menuju Allah. Lorong waktu, Pak Adin. Ya Pak Adin di sini. Pak Haji Aji. Ya. Jadi lorong untuk menuju Allah. Saya kalau ingat Deddy Mizwar, ingat Sunan Kalijogonya. Lorong kepada Allah. Setelah jadi kepompong, jadi cacaka, terbukalah atas izin Allah. Dia tidak berontak dari dalam. Atas izin Allah terbuka. Maka dia sudah berubah menjadi kupu-kupu. Saya berpikir, pantes Suryalaya lambangnya kupu-kupu. Barangkali, mari saudara. Setelah kita ditanami zikir, kita menjadi kepompong untuk enggak telin orang. Enggak mengganggu telinga orang dengan bahasa yang enggak enak, yang menyakitkan. Tidak mengganggu mata orang. Ibu sok mengganggu karena mata batur. Taranya tara. Asok. Rupa-rupa lah. Pakai baju, pakai lipstik, dan yang bagus. Begitu turun ke jalan, dalam hati, lihat dong aku. Aku kan cantik. Itu mengganggu orang. Di antara yang diganggunya Pak Jejen. Bari nyupir ku aing direret. Mun bujur sagede kitu sagede kumaha hareup. Wajar, normal. Jangan kira kiai ndak diganggu. Nabi saja diganggu karena dijaga oleh Allah ndak tembus. Apalagi kiai kayak Pak Jejen. Cek iblis amatiran lo, Jen. Bayangkan setan profesional kalau kayak petinju dia itu Mike Tyson. Si leher beton. Dilayani oleh orang amatir kayak Pak Jejen. Juara tinju tingkat RT. Yang hadiahnya dikasih ayam 1. Nantang Mike Tyson. Hey, Don King. Aku ingin bertinju dengan Mike Tyson. Jejen naik ke atas ring di Las Vegas. Penonton semua menyatakan, Jegen, saya action di atasnya. Dah sorangan. Ya kan sendiri ya. Kini datangnya lawannya Mike Tyson. Ketika aku melihat Mike Tyson, porup sagede waluh lejet. Tahu waluh lejet? Nah nyebutnya itu maneh teh nyaho deh kah. Kalau sagede kitu ya bukan nama. Sebesar bogem. Kepelan sebesar bogem. Leher kayak beton memang. Wih,
Sekali sikat almarhum. Penonton yang muslim membacakan ayat innalillah wa inna ilaihi. Eleh menang Mang Jejen. Sabab teu saim goreng Jejen goreng mun gitu. Lemah Pak Jejen kalau begitu lemah. Siapa? Salah Pak Jejen kalau begitu salah. Siapa? Gak tersinggung. Moal kudu nyeri hate, moal kudu jadi berem, moal kudu jadi ngadat, moal kudu jadi belik. Mun maneh init ka kota, papanggih jeung nu gelo. Nu gelo joget hareupeun maneh edan-edan burung-burung, edan-edan burung-burung. Amek tong. Begitu juga saya. Bukankah yang sering dipukul oleh netizen setan itu kita? As-salatu khairum minan naum. Waktu saya ngajar di Paramadina, profesor kita, Bapak Profesor Ibrahim Hasan, bicara sama saya. Pak Jejen, maaf ini. Mengapa bangsa Indonesia kalau subuh senang tidur? Mungkin karena azannya naumnya dipanjangin. Soalnya kalau di Mekah naumnya pendek. Bener. Salatu khairum minan naum. Lain di negeriku tercinta. Minan naum. Malaysia samalah. Aduh, gaya iya penyalur deh. Kiai Jujun penyalur. Tak mun geus beres sok silih tangkep jeung kuring tepakeun. Genah lah tong hayang serba ku sorangan. Bagi-bagi cara main bola tugasna. Main bola hayang ku sorangan, capek. Newa ku sorangan, bawa ku sorangan, alapu ku sorangan, tiku seruk ge. Lah sok mung aya batur hirup teh euy. Kudu loba batur, ngan kudu daek ngahargaan batur. Aya batur ngabintihan wae ka batur, sanu daekeun deukeut ka maneh. Baik. Sampai di mana tadi kepompong. Lalu dia menjadi kupu-kupu yang lucu. Teu bisa terus na. Jujun nu bisa. Cak Kang Jujun pangawihkeun kupu-kupu ah. Dia ka dia ah. Watur hayang ngadengkeun nguludan hayo. Jujun jeung Jejen. Onang we cenah onang. Jadi kupu sayapnya berapa? Apa itu? Ilmu zahir, ilmu batin, ilmu zahir, ilmu zahir, kupu sayapna sabelah potong bisaeun hiberta. Kekerepekan muih kitu tah. Yang kanan ada, yang kiri patah, tetap saja tuh muter. Begitupun manusia kalau ilmunya hanya ilmu zahir saja, ia tidak akan bisa terbang menuju Allah. Begitupun kalau batin saja tidak akan bisa terbang menuju Allah. Wan nasu, manusia yahtaju ila kilaihima, membutuhkan kedua-duanya tadi. Amin. Ini kita sedang dididik oleh Pangersa Abah untuk jadi kepompong. Cing, dikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kurnaon teh euy, sedang jadi kepompong. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gara-gara pulang dari Suryalaya jadi tukang ngantuk. Ada yang salah paham. Loh, kok orang ini ngantuk semua? Bukan ngantuk, zikir khofi. Menunduk. Tangannya utek-utekan. Atau pakai tasbih. Ngapain sih? Sedang terbang. Kemana terbang? Menuju Allah. Kemana jalannya? Ke dalam hati sendiri. Mana rutenya? Mulkiyah, malakutiyah, jabarutiyah, lahutiyah. 4 lapis alam yang harus ditembus. Amin ya Rabbal. Tah, lamun nyebut maulud segatna isim maf'ul, lamun nyebut maulid isim zaman, isim makan, lamun nyebut mulud tong disoropan. Saya sebagai Ketua Majelis Ulama Kabupaten Sukabumi, saya sebagai Ketua Bidang Ilmu Dakwah Suryalaya, sebagai pimpinan Darul Rahman Sukabumi, kalau orang dengar mulut lalu ilmu sorop saya dipakai, pasti akan saya coret dia. Salah. Kenapa? Tidak ada wazan. Pu'lun. Mulut. Pulun. Tidak ada wazan. Nan jelema kasinggung.
Sedang urang teh kudu ngaraba rasa batur, ai diajar dikir teh lain jadi tukang ngajosan batur. Kumaha atuh ngabela nanya, babari. Sebut wae eta mah Arab nu geus jadi sunah, Arab nu geus jadi sunah. Arab nu geus jadi sunah. Bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa kita, ya sudahlah. Mulut benar. Pahamnya? Min. Cerita soal maulid silahkan mau dari sisi mana. Mau berbicara tentang Nur Muhammad silahkan. Sejak kapan ayah muludan? Sejak Nabi Adam. Kalau ada orang yang mengatakan muludan bid'ah, silahkan. Terserah pendapatmu kawan. Muludan teh musyrik Muhammadeh. Tapi kalau saya ditanya Pak Jajan, ti iraha ayah muludan. Ti mimiti Nabi Adam di surga memeh turun ke dunia. Apalang. Itu disebutkan bid'ah teh di zaman Nabi ieu mah memang Nabi Muhammad lahir geus aya muludan. Di Kompas ku saya kadinya. Bertanggung jawab aja jen, bertanggung jawab. Lain nyinggung. Bertanggung sebagai ketua bidang ilmu dan dakwah, sanggup dihadapan kepada munakosah, sok sah nu rek nyidang saya. Iya. Mangpung eueuh nu wani ngomong di dia. Adalah dia nanya na ke moal kudu mundur. Saya mau bertanya, saudara pasti pernah dengar. Ari Nabi Adam nikahna di India, di surga. Di surga. Siapa istrinya? Siti Hawa. Siapa yang menikahkan? Apa mas kawinnya? Salawatnya apa? Allahumma sholli ala. Muludan itu. Ngantu make wudu. Sahabat di mana beli beasnya di surga mah. Ngas tekudu make ngawuduk segala rupa dagus aya segala rupa. Nabi Adam ku Allah Subhanahu wa taala punten ye sabab Malayu hese dilagukeun kituna. Analika Nabi Adam ngarasa aya nu ser-seran dina batinna ieu teh hayang naon teu puguh nu dipika hayang. Nabi Adam dipaparin ngimpen tepang sareng hiji manusa awewe jenisna geulis kawanti-wanti enah kabina-bina. Ceuk Nabi Adam, hayang nu kitu ta Gusti, hayang nu kitu. Ketika Nabi Adam sedang tidur, beliau bermimpi bertemu dengan manusia jenis lain karena manusia baru dia. Nah ini saya pengen yang begini. Haneut geunaheun nu kieu mah. Aduh, komo eta. Make aya kedek. Pokoknya ayah etaan gitu lah. Kena ya dabari dikir ngomong gini. Mundi keremes kok ini. Gusti etam nih nyanyautan. Ketika bangun tidur atas izin Allah diambillah tulang rusuk Nabi Adam. Lalu dikeluarkan diciptakan oleh Allah kun. Fayakunu maka terwujudlah wanita yang cantik. Ketika Nabi Adam bangun, iya nu dipika hayang teh dirontok saku aing. Si garahwana heuh dirontok saku. Ketika ia akan mendekatnya Allah melarang Adam, jangan dulu. Allah, saya sudah ingin sekali ya Allah, jangan dulu, ada caranya, enggak sulit, nikah dulu. Oh harus ditikah ya Allah. Iya. Hati-hati zaman sekarang. Banyak bergaul di luar nikah. Atau nikah dijadikan. Ikuti aturan fikih ya. Kita ini mazhab Syafi'i. Orang Indonesia ini mazhab Imam Syafi'i. Yang mengatakan tidak bermadhab sekalipun Imam Syafi'i. Buktinya wudunya ikut Imam Syafi'i. Istinjanya ikut Imam Syafi'i. Dan lain sebagainya. Saya tahu berkembang sekarang apa yang disebutkan kawin kontrak, mut'ah dan lain sebagainya. Kawin tanpa wali, walinya cukup dengan orang tua laki-laki. Jangan dirubah-rubah. Aturan sudah ditentukan. Hadirin, ketika Nabi Adam melihat Siti Hawa, kawin heula. Kudu make mahar, Adam harus pakai mas kawin. Iya ya Allah, apa mas kawinnya? Baca selawat. Selawat itu apa? Ayo, ucapkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Maaf, ya Allah, Muhammad itu siapa? Mohon rahmat untuk Muhammad. Muhammad mana?
Panjelmana kayak karek uing. Yang iya awe-awe Muhammad mana? Mulodan dah. Itu peringatan Maulid lebih besar itu. Muhammad itu cucumu Adam. Tetapi tidak ada kamu kalau tidak ada cucumu. Mungkin liur Nabi Adam. Kalau tidak mereka rumit. Nabi Muhammad adalah yang pertama diciptakan dan terakhir dilahirkan ke muka bumi. Silakan Maulid Nabi mau membahas dari sisi itu silakan. Boleh dibahas boleh. Islami. Bukan Israiliyat, bukan parsial, bukan sepalan, bukan. Itu hakikat. Kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam takhrujid dunya minal adami. Rekumaha butuhna jungjunan kana dunia lamun teu aya anjeunna ieu dunya moal. Aya ieu dunya moal. Aya wah dunya moal aya urang deh. Pan urang teh tina taneuh. Pajejen tina cai mani, inung bapa kuring. Cai mani tina kadaharan, aya nu tina jengkol, aya nu tina cau jimluk. Aya nu tina dukuh. Hah? Dukuh na tina tangkal, tangkal na tina taneuh, pajejen tina taneuh, ibu-ibu. Ari bapak-bapak nubong harga bintang film. Ya sudah, pokoknya saudara.